Kali ini kita akan membahas lagi mengenai rekomendasi penggunaan Artificial Intelligence AI for Project Management. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana Project Management Institute mengeluarkan guidance untuk penggunaan AI. Sekarang kita review lagi secara singkat bagaimana PMI mengguidance dan bagaimana Prince2 sebagai salah satu provider untuk project management merekomendasikan juga membuat guidance penggunaan AI untuk project-project berbasis Prince2. Kita ulas satu-satu. Sebelumnya kita membahas mengenai dua panduan ini. Pertama adalah AI Essential for Project Professional. Yang kedua adalah Leading and Managing AI Project. Jadi, Project Management Institute membagi dua kategori. Pertama adalah bagaimana pemanfaatan AI untuk memanage project kita ya. Yang kedua adalah memanage project AI itu sendiri. Ada dua panduan. Yang pertama gratis, AI Essential for Project Professional. Member ataupun tidak member dapat mendownload buku ini. Yang kedua, Leading and Managing AI Projects dapat didownload oleh member PMI. Dan PMI juga mengeluarkan certifications. Yang pertama, sorry, certifications PMI Certified Professional in Managing AI. Namanya PMI CPMII adalah salah satu certifications yang dikeluarkan oleh PMI. Ini adalah certifications berdasarkan buku ini, Leading and Managing AI Projects. Ini cukup 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 spesifik membahas bagaimana mengelit project AI. Ada certificationnya dan yang cukup menarik juga PMI mengeluarkan tools AI namanya PMI Infinity dapat di trial bagi member PMI selama 30 hari. Nah, ini cukup menarik ya. Karena ternyata dua provider besar ini, dua dua provider project management, PMI dan Prince2 mengeluarkan panduan AI. Dan PMI cukup banyak, ada empat bagian ya, ada dua guidance-nya dan dua elemen lain, certification, yang tentunya ada course-nya, bisa di kita lakukan, kita bisa lakukan course-nya, kita bisa belajar dari course ini dengan menjadi PMI member, dan juga kita bisa pakai tools AI ini. Dan yang cukup menarik juga, Prince2 tidak ketinggalan mengeluarkan panduan Prince2 7. Prince2 7 AI Practice Guide ya. Kalau kita teman-teman lihat di sini, Prince2 yang terbaru, Prince2 7 sudah mengeluarkan bagaimana menggunakan AI di dalam implementasi project berdasarkan Prince2. Nah, cukup menarik kalau di sini PMI secara global, bagaimana melakukan guidance secara detail, secara praktis menggunakan AI, tapi tidak spesifik di elemen-elemen tertentu pada proses grup misalnya, atau berdasarkan PMBOK 7. Kalau di Sprints itu lebih spesifik, lebih clear bagaimana AI-nya digunakan dalam konteks elemen-elemen di Prince 7, dari proses, prinsipal, practice, dan people. Kita coba lihat sekilas bagaimana mendapatkan buku ini. Cara mendapatkannya adalah teman-teman sekali lagi member di People Cert. Kalau sudah membership, di sini bisa dilihat linknya. Bisa saya kasih juga di kolom description bagaimana membaca buku ini. Kalau di PM Box kita bisa mendownload, kalau di People Cert kita hanya bisa membaca di sini. Nah, di sini bisa dibaca secara online, kita read now, dan hasilnya seperti ini. Panduan Prince2 untuk AI. Nah, yang cukup menarik di sini, bagaimana Prince2 membahasnya secara lebih detail ya di sini. Bagaimana introduction, kita bisa lihat penggunaan AI, dan juga
bagaimana hubungan Prince2 dan AI, bagaimana menerapkan AI di dalam elemen-elemen Prince2 ya. Yang pertama, Prince2 Principle. Kalau kita lihat, Prince2 7 sudah ada konteks principle, people, practice, proses, dan konteks. Nah, diterangkan bagaimana penggunaan AI di dalam penerapan prinsipal. Pertama pada saat manage by stage, manage by exception, kita bisa menggunakan ya Gen AI, generative AI, bagaimana learn from experience, tailor to suit the project. Ini kita bisa lihat secara detail, ada skenario-nya, lain waktu kita bisa bahas, dan bagaimana AI juga dapat mensupport elemen praktis. Aku lihat praktis di Prinsu ada 7 ya, business case, organizing, plans, quality, risk, issue, dan progress. Di sini kita lihat dalam bisnis case bagaimana AI dapat mensupport ya, tentunya dengan mengenerate draft, tanda kutip draft ya, business case based on project brief. Project briefnya jangan di-generate oleh AI. Project briefnya kita lakukan secara human ya, dalam kita lakukan brainstorming, lakukan requirement, kita collect informationnya. Setelah ada project brief, kita bisa generate the draft of business case dengan AI. Ini cara penggunaannya seperti ini, dan juga secara plan. Kita bisa generate plan, draft plan, tentunya draft plan ya, based on project brief and business case. Secara quality, kita bisa mengenerate draft product description. Secara risk, kita bisa mengenerate initial risk register. Issue, kita bisa merekomend respon. Isunya bisa nggak kita generate? Tentunya tidak bisa ya, karena isu kan happen di project. AI mana bisa tahu kita punya isu. Tapi AI bisa digunakan untuk merespon, membuat rekomendasi terhadap isu. Dan progres juga kita bisa, bagaimana progresnya kita buat dibahasakan dengan bahasa yang lebih baik lagi. Ini adalah contoh-contoh penggunaan AI di dalam project, baik itu secara konsep dari PMI dan konsep dari Prince2. Terus mana yang kita pilih? Nah, tergantung project kita ya. Kalau AI essential for project profesional ini umum. Kita bisa menggunakan secara umum. Kalau Prince2 kita gunakan tapi dalam konteks Prince2 element, five integrated element. Oke, sampai di sini video kita.